Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Kita masih akan melanjutkan. Kebetulan saya lagi suka dengan PowerPoint ya. Lagi suka otak-atik PowerPoint. Lanjutan video 99, lanjutan 91, 191, 192, 203. Kemarin saya coba bikin animasi 3 dimensi dari PowerPoint, dan video terakhir 204 munculkan muka video pada editing, bisa editing dan rendering di PowerPoint juga. Sesi kali ini saya akan masih berkutat dengan PowerPoint juga. 5 tips yang cukup familiar, yang cukup powerful di PowerPoint yang saya pakai PPT 2019. Ingat ya, saya menggunakan PowerPoint 2019. Jadi bagi yang pertama kali mampir di channel ini channel pendidikan ya. Saya cobakan satu hari, satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Yang udah subscribe, thank you. Yang belum subscribe, saya tunggu. Yang nggak subscribe, saya doakan semoga segera subscribe ya. Kita mulai saja video ke 205. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, tips PowerPoint part 1 ya. Semoga nanti ada part 2, part 3 dan seterusnya ya. Saya ambil 5 tips dulu biar nggak terlalu panjang. Part 2 dan part 3 kalau memang sekiranya perlu, tulis di kolom komentar ya. Butuh part 2 bang, butuh part 2 mas, misalkan gitu. Saya coba di pertama itu morph. Morph itu yang kayak gini nih, misalkan ada animasi belalang. Nah, pergerakan ini yang disebut morph. Ini pergerakan morph. Nah, ini kalau diklik jadinya lagi ada pergerakan yang lain. Nah, ini pergerakan morph namanya. Kita akan bahas yang ini ya. Sebetulnya saya sudah bahas di video 203, tentang morph, tapi saya tidak khususkan di morphnya, tapi saya khususkan di gambar 3 dimensinya yang bisa dimasukkan di bagian insert di 3D model. Ini bisa langsung ambil macam-macam gambar yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Saya tidak bahas di sisi itunya lagi, saya bahas di sisi animasi morphnya. Misalkan saya mau bahas gambar apa ya, gambar ini mungkin boleh dinosaurus lah, saya nggak tahu yang apa, ini ngasal aja ya, kira-kira aja. Misalkan ada di dinosaurus ini, insert, nunggu sebentar. Caranya sebetulnya sangat sederhana. Nah, ini udah jadi, udah masuk si dinosaurusnya. Ini bisa apa namanya, kita bisa bikin dia bergerak karena memang ini adalah gambar 3 dimensi, jadi bisa kita gerakkan ini si apa dinosaurusnya. Di sini kita banyak bisa pakai untuk posisi-posisi dia. Ini dia bisa, karena yang saya ambil adalah 3 dimensi, sama seperti gambar-gambar 3 dimensi yang lain, bisa diambil dari berbagai angle, berbagai sudut. Nah, misalkan yang ini. Nah, kalau ini kita copy saja, kita copy, setelah itu saya paste di sini. Maka gambar ini menjadi bukan gambar 3 dimensi. Ini gambar biasa, ini gambar 2 dimensi, nggak ada unsur 3 dimensinya nih. Kita gerakan hanya mutar-mutar saja dia. Dia hanya apa namanya, nggak jadi berarti. Ini saya delete aja. Delete. Berarti caranya gimana? Caranya berarti tentu ini harus kita duplikat slide. Klik kanan, duplikat slide. Nah, atau klik kanan, duplikat slide. Nah, begitu kita duplikat slide, maka ini sama-sama gambar 3 dimensi. Nah, tinggal kita morphkan saja. Nah, yang ini, posisi yang ini tinggal saya mau gerakkan, misalkan ini saya pindah ke sini. Nah, saya pindah ke sini. Yang ini juga sama, ini saya pindahkan, yang tadinya ada di bagian
atas, yang kedua ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini misalkan saya animasikan juga gerakan. Yang ini juga sama, saya gerakan. Sekarang saya masuk di bagian transition, setelah itu morph. Kita akan lihat hasilnya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Morph. Nah, gerakannya akan menjadi seperti itu. Kita lihat. Nah, jadi gerakannya ada gerakan morph. Nah, ini tadi. Yes. Nah, gini ya. Jadi ada gerakan-gerakannya ini tadi. Oke, ada gerakan morph. Sekarang ini pun si masing-masing ini bisa kita buat dalam bentuk apa namanya ya? Saya ini nih animation. Nah, kita animasikan pun bisa. Karena dia 3 dimensi, ada juga animasi bentuk 3 dimensinya. Misalkan animasinya jump and turn, misalkan. Jadi dia jump and turn. Nah, nanti jadi kayak gitu. Kita lihat hasilnya, hasil morph-nya. Kita lihat. Nah, dia kalau kita animasikan, dia akan menjadi jump and turn. Nah, oke. Jadi kelihatan bahwa si animasi-animasi tersebut kita bisa lakukan hal yang membuat seperti itu. Itu untuk morph yang sederhana. Morph saya bisa lanjutkan lagi, upgrade morph. Upgrade morphnya menjadi seperti apa? Seperti ini. Jadi, nah, terlihat ya, saya ulangi. Jadi dari bentuk kotak, dari bentuk persegi, bisa kita morphkan menjadi bentuk apapun suka-suka kita. Misalkan ini terlihat ya pergerakannya ya, dari persegi menjadi lingkaran. Ini caranya adalah sama seperti yang tadi. Jadi bentuknya bentuk morph, berarti kita harus membuat dalam 2 slide. Misalkan saya buat dari lingkaran, misalkan insert jangan 3D model lagi deh, shape. Misalkan shape-nya saya ambil dari ini aja, kotak. Saya nggak pakai persegi ya. Nah, ini setelah itu langsung saya apa namanya, di bagian yang kedua ini tinggal nanti saya morphkan. Di bagian kedua ini saya buat menjadi bulat, misalkan menjadi bulat. Oke, nah, posisinya misalkan jadi di sini. Oke, nah ini tinggal nanti kita morphkan. Ini kalau kita morphkan saja, ini morph, ini kan nanti hasilnya hanya seperti ini saja dari kotak. Setelah itu tiba-tiba jadi ini, kan nggak ada gerakan apapun nih, hanya kotak tiba-tiba menjadi lingkaran. Nah, kita bisa morphkan dengan cara si objek tadi, tinggal klik 2. Nah, objek tadi kita namai dengan yang sama, hal yang sama. Jadi masuk ke bagian home. Setelah itu di objek tadi kita namai dengan nama yang sama. Jadi tinggal masuk saja di bagian select, setelah itu selection pen. Saya ulangi, masuk bagian select, selection pen. Nah, di sini kan masih rectangle 4 ini, saya ganti namanya menjadi tanda seru morph. M-O-R-P-H, morph ya ini. Kelihatan ya, morph. Ini saya copy aja. Nah, nama ini harus sama dengan proses ke yang lain. Misalkan ini lingkaran ini mau saya ganti juga morph juga. Jadi terus kalau misalkan saya nambah lagi, nambah 1 slide lagi, saya jadikan misalkan insert, saya jadikan shape yang lain. Jadi apalagi ya, jadi ini boleh misalkan. Nah, saya jadikan jadi ini juga sama, trapezoid 3 ini saya jadikan morph juga. Nah, kalau misalkan nanti dipakai untuk yang lain, transisi yang lain, berarti morph 1, morph 2 dan seterusnya ya. Ini berarti kita coba, ini berarti sudah dalam bentuk morph. Kita cek dari yang pertama, transisinya terlihat bahwa dari persegi panjang dia akan morph menjadi lingkaran. Dari lingkaran dia akan morph lagi menjadi segi trapesium. Gitu. Jadi ada pergeseran-pergeseran ini, sangat sederhana, sangat mudah, tapi hasilnya cakep. Tips kedua adalah screen recording. Ini sudah pernah saya bahas di video ke-99.
video 99 sudah pernah saya bahas kalau pengen versi komplitnya ya. Nah, begitu kita klik screen recording nantinya akan mengarah ke satu laman yang sebelumnya kita buka. Sebelum membuka PPT ini, saya membuka PPT sebelumnya. Jadi saya sudah siapkan dulu yang akan kita record di sini. Setelah itu kita biasa seleksi areanya. Misal saya mau merecord ini, record screen ini, select areanya dulu. Setelah itu tinggal saya klik record. Saya klik record, terus audionya mau direkam apa tidak. Kalau kayak gini berarti nggak direkam, kalau ini berarti rekam. Record pointernya mau direkam apa enggak. Saya klik record untuk proses perekaman. Ini lagi proses recording sebentar. Nah, ini lagi proses record nih. Udah ngomong record, arahkan mouse ke bagian atas untuk stop ataupun pause. Kalau ini pause berarti berhenti dulu, kalau record lanjut berarti tinggal lanjutkan record. Ini proses, saya klik stop. Maka hasilnya sudah langsung masuk ke ini, masuk ke apa namanya, masuk ke slide-nya kita nih. Ini hasilnya. Nah, ini lagi proses record. Dan hasil recording ini, misalkan kita inginkan menjadi sebuah file video, maka tinggal kita tarik aja, kita klik kanan aja, save as, save video as. Ini bisa. Jadi tinggal save media as, kita jadikan sebagai file video media 1. Ini misalkan saya simpan dalam desktop aja ya, biar kelihatan di desktop. Misalkan ini saya namai coba record, misalkan coba record save, maka si video tadi sudah berada di desktop dengan format MP4. Coba record, ini coba record sudah file terpisah. Nih kalau kita play, file tipe filenya MP4 ya. Nah, ini tadi, ini proses recording kita. Kalau saya tampilkan ini menjadi ini jadi sebuah file MP4. Nih, tipe filenya tipe file apa namanya, MP4. Nanti bisa dipraktekkan. Saya kalau lebih komplitnya di video 99 ya. Kita masuk ke tips ketiga. Masuk pada tips yang ketiga, yaitu naratif slide. Ini sudah saya bahas di video kemarin sebetulnya. Di video 204 sudah saya bahas juga. Jadi naratif slide sebetulnya adalah bagaimana cara kita membuat sebuah narasi, atau kalau saya terjemahkan itu menjadi bagaimana cara kita merekam atau membuat sebuah video pembelajaran di PowerPoint yang muncul muka kita, bisa nulis dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah menu naratif slide. Jadi begitu masuk ke slideshow, setelah itu klik slideshow, setelah itu nih record slideshow. Record slideshow ada opsi mau record from the current slide atau record from the beginning. Misal saya mulai record from the beginning. Nah, begitu muncul record from the beginning, maka akan muncul ini recording bahwa kamera saya sedang dipakai untuk perekaman ini. Jadi akan saya matikan dulu kameranya agar muka saya muncul di recording atau naratif slide tadi. Tunggu sebentar ya. Jadi saya ulangi di bagian kita klik slideshow, setelah itu record slideshow. Misalkan saya mulai, ada opsi ini ya, beginning ataupun current slide. Saya pakai beginning, berarti dari yang pertama. Maka di bagian pojok kanan bawah ada muncul gambar mikrofon, ada muncul gambar kamera, dan ada muncul gambar orang di sini. Nah, kalau ini previewnya, begitu kamera saya nyalakan maka akan muncul muka saya di slide-nya saya, tiap slide. Yang ini nanti bisa kita convert menjadi sebuah file video. Ini akan saya cobakan. Jadi proses perekaman, dan di sini kita bisa menulis nih, macam-macam nulis. Di sini kita bisa hapus juga bisa. Warna pulpen apa di sini yang stabilo ini juga bisa. Tuh, saya akan coba untuk proses perekaman sebentar aja ya. Jadi proses perekaman tinggal di bagian pojok kiri, kiri atas, tinggal record aja. Record, di sini ada pause atau stop, di sini reply. Saya mau mulai record. Oke, 5 tips PowerPoint untuk part 1 ya. Part 1 saya cobakan. Di sini ada more, bagaimana kita membuat
transisi di gambar sehingga cukup keren. Upgrade morph, saya coba upgrade dari mulai rectangular menjadi ini, menjadi apa? Menjadi slide dan menjadi segi 5. Yang kedua screen recording, ini tip yang kedua. Tip yang ketiga yaitu narrative slide yang sekarang ini. Saya klik stop. Maka begitu saya klik stop terus saya tutup, maka di tiap slide sekarang sudah ada ininya. Sudah ada sudah ada naratifnya, sudah ada orangnya. Di sini bisa kita pindah, bisa kita geser, bisa perkecil, bahkan bisa kita boost up untuk volumenya naik turunnya bisa. Cek aja di video tadi ya, paling komplit ada di video 191, 192 dan 204. Cek di bawah video ini aja juga boleh, di deskripsi video ini. Setelah itu udah tinggal file save as untuk menjadikan sebuah video. File save as mau di save di mana, setelah itu bagian ininya jadikan menjadi MPG 4 atau video. Tidak saya tuliskan, tidak saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya setelah naratif slide, setelah tips ketiga yaitu naratif slide, berarti masuk ke tips keempat. Ada remove background, ada countdown timer di di PowerPoint. Ada sudah saya siapkan bahkan sampai tips ke-6, tips ke-7, tips ke-8, tips ke-9, tips ke banyak ke bawah sudah saya cobakan untuk kita bahas, tapi mohon maaf kawan-kawan semuanya, saya tidak bisa bahas semuanya karena kepanjangan nanti durasi videonya ya. Jadi kalau memang sekiranya perlu saya untuk melanjutkan tips tips PowerPoint, tulis di kolom komentar ya, tulis di kolom komentar aja jika memang perlu untuk dilanjutkan. Lanjutkan bang, lanjutkan mas, misalkan gitu, tulis aja di kolom komentar. Saya akan lebih bersemangat kalau kawan-kawan berkomentar di sana dan menjadikan saya menjadi lebih untuk melakukan hal-hal seperti ini. Gitu ya, tulis di kolom komentar aja kalau memang sekiranya perlu untuk dilanjutkan. Kalau nggak perlu ya nggak usah ditulis komentar. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Mohon maaf sedianya saya harus membahas 5 tips, tapi sampai 3 aja ternyata waktunya udah panjang banget. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya semoga ada, silahkan bisa dimanfaatkan. Saya cukupkan. Salam. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.